Serta lain, Saudara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin telah mendata sekitar lebih dari 6.000 perusahaan dari berbagai sektor usaha yang mendaftar mengikuti program vaksinasi mandiri. Dari 6 ribuan perusahaan yang mendaftar, diperkirakan ada lebih dari 30 juta karyawan yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kadin berharap vaksinasi mandiri bisa dilakukan mulai Maret nanti. Saat ini, Kadin tengah menunggu aturan mengenai vaksinasi gotong royong dari Kementerian Kesehatan. Pendataan perusahaan-perusahaan yang akan ikut program vaksinasi mandiri masih terus dilakukan. Turunnya udah hampir selesai, ya. Jadi kita pastikan di akhir Februari ini tentunya udah selesai lah. Dari situ memang ada kurang lebih sekitar 6.300 perusahaan yang ikut mendaftar. Suntik berarti ini dibutuhkan kurang lebih sekitar 60 juta dosis ya daripada vaksin itu sendiri. Ya, ribuan perusahaan sudah mendaftar vaksinasi gotong royong alias mandiri. Lantas bagaimana dengan ketersediaan vaksinnya dan kapan vaksinasi mandiri dapat dilakukan? Kita tanyakan kepada Koordinator PMO Komunikasi Publik KP CPN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Oke Pak Arya, kita samakan persepsi dulu. Apa itu vaksinasi mandiri? Oke, jangan kita sebutkan sebenarnya gini loh. Ini kan seperti sebuah bencana. Oke, kayak bencana-bencana banjir, bencana gempa bumi dan sebagainya. Ya. Biasanya kan semuanya bersinergi. Pemerintah juga menanggulangi bencananya, tapi pihak swasta pun ikutan juga biasanya membantu. Nah, makanya namanya disebut dengan vaksin gotong royong. Jadi bukan mandiri ya, vaksin gotong royong. Jadi mereka ikut bergotong royong untuk melakukan vaksinasi. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka membantu itu untuk karyawannya. Jadi untuk bentuk tanggung jawab ke karyawannya, mereka membantu untuk membeli vaksin untuk karyawannya. Dan karyawannya gratis menerima itu. Jadi nggak boleh dikomersilkan, harus gratis. Nah, yang ketiga, ini juga kan pemerintah udah punya jadwal sendiri. Untuk yang namanya vaksinasi tenaga kesehatan, kemudian vaksinasi pelayan publik, paralel vaksinasi untuk lansia, kemudian umum dan sebagainya. Nah, ketika vaksinasi dilakukan, kan kita udah punya jadwal nih. Sekian juta orang, sekian juta orang, sekian juta orang. Teman-teman dari pengusaha itu ingin karyawannya ikut dipercepat. Ada yang dipercepat. Dipercepat dengan apa? Mereka mengadakan sendiri. Halo? Ya. Mereka mengadakan sendiri vaksinnya. Nah, ini juga adalah proses untuk mempercepat herd immunity. Artinya makin banyak jumlah orang, makin banyak jumlah orang yang divaksin. Oke. Tanpa mengganggu vaksinasi gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, tanpa mengganggu vaksinasi gratis yang dilakukan oleh pemerintah dan tadi disebutkan tidak boleh ada komersialisasi dalam proses vaksinasi gotong royong ini. Tapi pertanyaan berikutnya Pak Arya, itu Kadin kan sudah mendata lebih dari 6.000 perusahaan yang mendaftar. Nah, untuk ketersediaan vaksinnya kan dulu juga kita pernah berdialog bahwa tidak boleh mereknya sama dengan yang digunakan di vaksinasi mandiri. Kemarin Menteri BUMN mengatakan bahwa Sinovac dan Moderna ya yang didatangkan ke Indonesia nanti di bulan Maret. Ya, jadi untuk supaya tidak ada penyimpangan, maka teman-teman dari Kemenkes itu melakukan koordinasi konsultasi ke KPK. Salah satu rekomendasinya adalah bahwa secara tata kelola tidak boleh vaksin tersebut sama dengan yang divaksinasi gratis, supaya nanti jangan ada dicolong tuh, bukan ada penyelewengan, jangan sampai ada penyelewengan. Kemudian vaskesnya pun, artinya fasilitas kesehatannya pun, baik nakesnya pun yang menanggulangi itu berbeda, berbeda dengan yang di gratis. Jadi dari situ tempatnya, lokasinya, vaksinnya berbeda. Nah, kemudian pengadaan vaksinnya itu oleh banyak usulan ya, itu oleh BUMN, dalam hal ini Bio Farma Group. Jadi itu yang akan mengadakan, jadi bukan lepas gitu. Itu usulan yang ada. Nah, berdasarkan hal tersebutlah maka mulai dijajaki. Tapi regulasinya kan belum keluar. Sebenarnya kita tunggu dulu regulasinya, detailnya bagaimana dan sebagainya. Tapi kita
kan gini, vaksin ini kan bukan barang gampang di luar negeri. Ya. Bukan barang gampang juga untuk dibeli. Makanya kita, teman-teman dari Bio Farma, langsung men-secure. Mereka melakukan langsung membuka komunikasi dengan yang sudah komunikasinya ada dua merek yang sudah komunikasi, yaitu Sinovac dan Moderna. Moderna. Ya. Oke, Gitu. kalau itu kan berarti artinya tidak ada kerjasama misalnya dari perusahaan yang langsung bekerja sama dengan distributor luar negeri ya, tapi di sini sudah diputuskan bahwa BUMN lah nanti yang akan menyediakan, artinya bekerja sama dengan perusahaan swasta begitu ya Pak Arya. Sebentar. Nah, oke, silakan. Kan regulasinya belum keluar. Mhm. Jadi belum diputuskan, kita tunggu aja nanti regulasinya bagaimana. Oke, tapi tadi dipastikan bahwa Sinovac dan Moderna yang akan kita gunakan ya Pak untuk vaksinasi mandiri. Ini masih komunikasi. Oh gitu, meski kemarin Menteri BUMN mengatakan sudah akan datang di bulan Maret, itu belum belum ketok palu. Kan kita belum diputuskan, regulasinya belum. Oke, baik. Nah, tapi begini Pak Arya, oke sekarang Tapi untuk kalau nanti regulasinya keluar, sudah bisa kita lakukan itu. Karena kita harus secure, sama kayak dulu. Ketika dulu kita belum bicara mengenai vaksin, kita langsung men-secure. Karena nggak gampang. Ya, benar. Ya, apalagi di semua negara juga tengah berebut begitu ya. Betul. Benar. Malaysia belum vaksinasi. Oke, Thailand baik. belum, yang lain belum. Oke, tapi apakah kita punya target tertentu Pak? Ya, targetnya gini. Yang pasti dari yang kita tahu itu bahwa teman-teman BUMN itu, Bio Farma dan kawan-kawan, sudah men-secure. Jadi kalau nanti regulasinya keluar, mereka sudah bisa mengamankan untuk dikirim ke Indonesia. Oke, nah begini Pak, kalau sekarang mungkin untuk mereknya nanti kita lihat dulu, kita tunggu putusan aturan begitu. Tapi untuk kualitas Pak, bagaimana kita memastikan bahwa kualitas untuk vaksin gotong royong dan vaksin program pemerintah yang gratis adalah sama, tidak ada yang lebih baik atau sebaliknya? Nah, ini yang sudah kita beritahu ya, bahwa yang pasti semuanya juga harus melewati BPOM. Jadi izin BPOM harus keluar dulu. Kalau belum keluar nggak boleh. Kemudian mereka mengeluarkan sebuah IWA ya. Kemudian kemudian dari MUI juga untuk halalnya. Nah, kalau itu sudah dilewati, berarti secara standar BPOM udah mengakui, udah beres dong, udah sama aja. Dan sebenarnya kita nggak usah khawatir dong. Semua presiden kan pakai Sinovac kok, sama dengan rakyat biasa kok. Oke, berarti dipastikan ya mau merek apapun kualitasnya sama, nggak ada yang lebih mahal atau lebih unggul gitu? Kalau unggul saya nggak tahu ya, karena kita belum dari segi kesehatan ya. Tapi yang pasti bahwa itu efektif gitu ya, efektif. Dan Pak Jokowi pun memakai itu, Pak Ma'ruf Amin pun pakai itu. Oke, baik. Nah, lantas Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Anda kan tadi juga sempat mengingatkan soal jangan sampai ada komersialisasi. Nah, bagaimana dengan pengawasannya? Ini mungkin agak masih linear ya. Kemarin kan ada kasus di mana banyak masyarakat akhirnya mempertanyakan, ini kok orang kaya dapat duluan vaksinnya. Semacam itulah contohnya. Biar itu tidak terjadi lagi, yang namanya vaksinasi mandiri bukan untuk orang kaya saja. Ini untuk edukasi kepada masyarakat, Pak Arya. Vaksinasinya kan untuk buruh. Ya. Untuk buruh, ini untuk buruh. Jadi untuk buruh, jadi soal nanti itu, mari kita kontrol sama-sama. Yang pasti kami, nanti kan dari Kadin kan, dia kan koordinasi juga dengan Dinkes dan sebagainya, dan Dinas Tenaga Kerja, bahwa berapa sih jumlah karyawan mereka, kan begitu. Nanti kan ketahuan berapa jumlahnya, berapa pemesanannya. Nggak mungkin dong tiba-tiba melonjak gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Iya. Jadi, tapi yang pasti, ini untuk karyawan, untuk buruh. Untuk buruh mereka kok. Kalau bukan untuk buruh, gini, tadi kan dikatakan bahwa ada sekitar 60 juta dosis vaksin yang mau diusulkan mereka 6.000 ya, 6.000 perusahaan. Ya. Emang 60 juta orang kaya kan tidak? Itu kan buruh semua isinya. Buruh semua isinya. Oke, baik. Tapi sudah dipastikan bahwa untuk vaksinasi gotong royong ini kita masih tengah menunggu aturannya ya Pak, untuk rinci-rincinya. Mulai dari kapan akan dilakukan, untuk mereknya juga tentu harus tertuang dalam aturan tersebut, begitu ya Pak Arya? Ya. Baik, terima kasih Pak Arya telah bergabung di Berita Utama. Selamat